Hakikat iman adalah redha dengan apa yang diberikan Allah, redha dengan apa yang menimpamu, suka atau tidak suka kamu, senang atau tidak senang kamu, berharap atau tidak berharap, ketika itu datang kepadamu redha ini daripada Allah. Senang tidak senang, suka tidak suka, puas tidak puas, itu bukan ukuran, karena itu nafsu. Maka duduklah sebagai orang yang beriman muhakkikin, beriman dengan hakikat kepada Allah, yang kamu tidak memandang yang lain kecuali hanya memandang kepada Allah. Maka hidup ini rata sama-sama, hidup ini simple, hidup ini sederhana kalau kamu masuk ke dalam hakikat kehidupan. Tapi hidup ini menjadi sempit, hidup ini menjadi problem yang tidak terpecahkan ketika kamu tidak masuk ke dalam hakikat kehidupan. Ibadah itu menjadi berat kepadamu kalau kamu tidak masuk kepada hakikat ibadah. Kamu kerjakan sholat tapi berat, kamu kerjakan puasa tapi sulit, kamu kerjakan haji, kamu pun berat mengerjakannya. Semua itu kamu lakukan karena imanmu, tapi kamu tidak masuk ke hakikat iman, berat semua. Tapi kalau kamu sudah duduk dalam iman, itu ringan. Berapa banyak orang yang mampu bertakbir, mengucapkan takbirnya gampang. Dari orang tua, anak muda, remaja, sampai anak-anak TK pun bisa mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Lalu apakah kamu sudah bisa memahami hakikat takbir itu? Kalau tidak, ya baru bertakbir, belum mencapai hakikat takbir. Kita selalu mengatakan dewasa itu dengan umur yang tua, umur yang banyak, bukan. Orang yang dewasa dalam beragama itu orang yang punya paham sampai kepada hakikat. Maka belajarlah yang benar, belajarlah sungguh-sungguh, belajarlah yang serius, belajarlah yang fokus. Tidak cukup belajar tentang sholat, masuklah ke dalam pelajaran hakikat sholat. Tidak cukup hanya beriman, jadilah hamba Allah yang memiliki makom hakikat iman. Derajatmu ditentukan dengan sejauh mana pengamalanmu terhadap hakikat agama itu. Sesedikit-sedikitnya orang beribadah dengan hakikat itu jauh lebih baik daripada orang yang beramal banyak tanpa mencapai hakikat. Dan tentunya idealnya orang yang paling banyak amalan syariatnya dan mencapai hakikat yang sempurna di sisi Allah. Tidak ada arti apa-apa kehidupan ini, tapi kamu bisa membuat arti dalam kehidupan ini. Kehidupan dunia ini laibun, sebentar saja, permainan saja, dan kamu harus menang dalam permainan ini. Begitu orang-orang tasawuf memandang kehidupan, begitu orang-orang sufi memandang kehidupan. Ini sederhana saja semuanya. It's simply, ini sangat sederhana, saudaraku, sangat sederhana. Kamu tidak bisa menyederhanakan kehidupan ini kecuali disederhanakan oleh Allah untukmu. Allah yang menyederhanakan hidup ini untukmu kalau kamu masuk ke dalam hakikat agama. Tapi kalau kamu mau selesaikan kehidupanmu ini dengan caramu, nggak selesai, ribet, mumet, jelimet, terasa berat. Karena kamu mencoba menyelesaikan takdirmu, tidak menyerahkan dan bersandar kepada Allah yang membuat takdir hidupmu. Oleh karena itu, mari. Dan itu bersumber di hati kita. Kamu pikir akan mendapatkan ketenangan ketika menjadi kaya, ternyata setelah kaya tidak juga. Kamu pikir kamu akan mendapatkan kepuasan ketika satu jabatan atau pangkat yang kamu cita-citakan itu kamu raih, ternyata
kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir hatimu akan tenang. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh mendapatkan itu, bukan. Kamu boleh punya jabatan yang tinggi, silakan. Punya harta yang melimpah, silakan. Jadi orang besar, silakan. Tapi yakin dalam hatimu bahwa itu besar bukan karena dirimu, kau dibesarkan oleh Allah. Bahwa kekayaan yang kau dapat itu bukan karena jerih payahmu dan usahamu, melainkan Allah yang mengayakannya kepadamu. Bahwa bukan kau yang bekerja keras untuk mendapatkan pangkat dan jabatan yang kamu idam-idamkan itu, kecuali Allah yang menentukannya ke dalam dirimu. Maka kamu menjadi orang kaya yang pemurah, bukan orang kaya yang bakhil. Maka kamu akan menjadi pejabat yang tinggi, tapi hatimu serendah dan sedalam lautan. Hatimu tidak ikut tinggi. Karena apa? Hudurul qalbi ma Allah. Hatimu hadir beserta Allah. Kapan saja, di mana saja. Inilah hakikat agama. Yang makin hari makin lama, makin hari makin lama semakin ditinggalkan oleh umat Islam. Maka berapa banyak perjuangan kita yang kandas? Berapa banyak cita-cita kita yang tidak tercapai? Karena kita berjuang sendiri, tidak menyertakan Allah dalam perjuangan kita. Gagal kita, gagal segagal-gagalnya kita. Tapi bila kita hadirkan Allah itu dalam hidup kita, Allah itu bukan dihadirkan ketika mati saja, bukan. Kalau kamu cari surgamu nunggu mati, terlalu lama kamu mencari surgamu. Barang orang yang masuk ke dalam surga di akhirat itu, dia sudah mulai melangkah masukkan kakinya sebelah di surga dunia ini. Korelasinya sangat jelas itu, berbanding lurus. Yang masuk surga akhirat sudah masuk surga dunia sekarang. Yang masuk neraka akhirat sudah masuk neraka dunia sekarang. Nggak ada istilah biar saya bahagia di akhirat asal saya menderita di dunia. Nggak ada itu. Nggak ada. Surgamu itu kamu capai dari sekarang. Nggak ujuk-ujuk nanti mati masuk surga. Nggak. Kehidupan surga yang di akhirat nanti itu, hakikat itu kan, hakikat itu harus kamu tunjukkan sekarang, harus kelihatan sekarang itu. Doa yang diajarkan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan hidup akhirat, dan lepaskan kami dari siksa api neraka. Minta bahagia dunia akhirat, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan orang beriman, biarlah menderita dunia asal bahagia akhirat. Tidak ada itu. Yang diajarkan Allah, mintalah bahagia, capailah bahagia duniamu, capailah bahagia akhiratmu bersamaan. Dunia akhirat itu bukan pilihan, Pak, bukan. Saudara yakin, bukan pilihan. Itu momentum yang sama. Kamu akan bahagia dunia ini dan pasti bahagia di akhirat. Kalau dari sekarang kamu sudah masuk ke nerakanya Allah, masuk juga nerakanya akhirat nanti. Itu sudah jelas pasti. Maka orang-orang yang belajar kepada hakikat agama ini akan mencapai kesempurnaan hidup dan kesempurnaan mati dan kesempurnaan akhirat. Kamil mukamil. Orang yang sempurna dan menyempurnakan dan disempurnakan oleh Allah.